Alhamdulillah, kembali kita senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah karena pada malam ini alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita sehingga kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah kembali bersama-sama menuntut ilmu, dan kita memohon dan berharap kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian kita pada malam hari ini kemarin terakhir masalah niat berpuasa lah, niat berpuasa. Kemarin bacaannya, jikalau tidak berniat di sebagian malam, karena jika setiap hari di waktu malamnya tanpa ada niat, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Adapun jika ia berniat di awal malam bulan Ramadan untuk 1 bulan, niatnya untuk 1 bulan penuh, ujarnya aku berpuasa sebulanan penuh, ujarnya kan kayak itu misalnya, maka yang sah hanya puasa hari pertama saja. Hari yang pertama saja. Kalau inya berniat di awal daripada bulan Ramadan itu dia niatkan, ujarnya aku berniat berpuasa sebulanan penuh, ujarnya kan. Nah, jadi ujarnya amun kalaunya yang seperti itu, maka yang sah hanya puasa hari pertama saja. Nah, itu ujarnya lah. Tapi ujarnya di sini lah, ujarnya namun selayaknya berniat pada malam pertama untuk 1 bulan penuh mengikut pendapat Imam Malik. Nah, kalau mengikut pendapat Imam Malik yang membolehkannya supaya ketika ia lupa, misalnya kita kelupaan lah, kelupaan untuk berniat, puasanya tetap saja sah. Ini kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam kita Syafi'i, kalau niatnya yang seperti itu tadi, tetap yang pertama saja, hari yang pertama saja yang sah puasanya. Untuk selanjutnya kada sah. Tapi kalau menurut Imam Malik, sah saja. Nang kayak apa menurut Imam Malik? Jadi di sini ujarnya lah, kalau menurut mazhab Imam Malik, Imam Maliki, seseorang tidak disyaratkan berniat setiap malam. Itu kalau menurut Imam Malik. Jadi kada menjadi syarat berniat setiap malam itu. Tetapi cukup di awal malam bulan Ramadan saja. Ini menurut Imam Malik. Cukup dia berniat awal malam bulan Ramadan untuk 1 bulan, niatnya aku sebulanan, ujarnya berniat puasa ini sebulanan penuh, ujarnya. Tapi kalau menurut Imam Malik, sah saja. Tapi kalau menurut Imam kita Syafi'i, kadang mensahkan cuma hari yang pertama aja. Ada khilaf ulama lah, ada khilaf ulama, perselisihan masalah masalah khilafiyah. Kemudian lagi menurut mazhab Imam Hanafi, niat tidak menjadi syarat pada malam hari. Nih, lain pulang nih. Kalau menurut Imam Hanafi, niat tidak menjadi syarat pada malam hari. Boleh aja di siang hari, di pagi hari.
Ini lain pulang menurut apa? Menurut ulamanya, mazhabnya. Lah, jadi tidak menjadi syarat pada malam hari untuk berniat, tetapi boleh dan sah berniat pada siang hari sebelum zuhur. Nah, boleh aja menurut Imam Hanafi ini boleh aja berniat di pagi hari sebelum dengan waktu sebelum zuhur. Nah, dengan syarat mulai subuh tidak memperbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai subuhnya tuh mulai apa? Mulai habis imsak dia tidak ada lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kadeda. Tapi kalau inya di pagi harinya itu makan sudah, ada minum sudah, dan apa pekerjaan yang membatalkan yang lainnya, baru dia berniat tatap pai kada sah puasanya. Ini dengan syarat mulai subuh tuh dia tidak ada makan dan minum. Itu dengan syarat. Nah, boleh aja seperti ujarnya makan, minum, bersetubuh. Kan orang berpuasa kada boleh kalau bersetubuh apa? Jima suami istri dan lain sebagainya. Itu harus harus dihindari perbuatan yang macam itu. Oleh sebab itu sebaiknya ujarnya lah di sini ujarnya sebaiknya pada awal malam Ramadan berniat puasa untuk sebulan penuh. Menjaga tujuannya apa? Menjaga kalau dia malam-malam berikutnya lupa untuk apa? Lupa untuk berniat. Nah, jadi ujarnya di sini sebaiknya pada awal malam Ramadan berniat puasa untuk sebulan penuh. Nah, menjaga kalau dia malam berikutnya lupa untuk berniat. Nih kalau menurut Imam yang tadi lah. Nah, maka boleh bertaklid mengikut mazhab Maliki dengan lapas kayak apa? Lapas niatnya nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhis sanati taklidan lil imami Malikin fardan lillahi ta'ala. Kayak itu lapas niatnya. Jadi ujarnya, aku berniat puasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikut Imam Malik. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi apabila dia sudah berniat dengan niat tersebut, kemudian dia lupa berniat pada suatu malam di bulan Ramadan, maka dia dianjurkan baginya untuk mengqada puasanya yang lupa berniat. Kalau inya niat nang seperti mazhab imam kita Syafi'i. Tapi kalau inya mengikut dengan imam mazhab Imam Malik, ya yang seperti itu tadi niatnya. Aku berniat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikut Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Kayak itu. Habis sudah masalah niat. Kemudian lagi lanjutan daripada kajian kita kemarin kan masalah wa arkanuhu ayusaumi ramadana isnani. Jadi kemarin tuh rukun puasa Ramadan ada dua kan kemarin. Yang pertama ahaduhuma an-niyatu, yaitu niat. Kemudian yang kedua wasaniha al-imsaku anil muftirati jami'an nahari. Kemudian yang kedua ini bertahan dari
segala yang membatalkan. Nah, jadi bertahan dari segala yang membatalkan. Bertahannya tuh di mana? Yaitu sepanjang hari, seharian penuh kita tuh bertahan daripada segala yang membatalkan kepada puasa kita. Sepanjang hari, seharian penuh kita harus menjaga daripada segala yang membatalkan. Nah, kemudian di sini summa bayyanal muftirati biqaulihi, kemudian musannif nih pengarang kitab nih menjelaskan tentang pembatal-pembatal puasa. Nang apa-apa nang pembatal puasa itu biqaulihi dengan perkataan sidin. Nah, jadi pembatal puasa itu lah bertahan daripada segala yang membatalkan sepanjang hari min ta'amin. Yang pertama bertahannya sepanjang hari itu min ta'amin, daripada makan. Nah, orang puasa kada boleh makan kalau jadi orang puasa kalau makan batal puasanya. Nah, jadi bertahan sepanjang hari itu min ta'amin, daripada makan. Kemudian lagi wasyarabin, dan bertahan juga sepanjang harinya daripada minum. Bertahan daripada makan dan minum. Jadi kalau orang berpuasa makan dan minum kada dibolehkan di siang hari, batal puasanya. Nah, itu diantaranya lah yang membatalkan, segala yang membatalkan daripada puasa, makan dan minum. Jadi fayubtilu as-sauma bitanabuli wahidin minhuma wa in qalla. Ujar sidin lah, ujar nih pengarang kitab nih, fayubtilu, maka membatalkan, membatalkan makan dan minum, as-sauma, yaitu akan puasa seseorang tersebut. Jadi apabila orang sedang berpuasa makan dan minum, fayubtilu, maka membatalkan makan dan minumnya tadi, as-sauma, akan puasanya. Nah, bitanabuli wahidin minhuma wa in qalla, dengan memperbuat salah satu daripada yang dua tadi. Nah, memperbuat salah satu daripada yang dua, makan dan minum tadi. Apabila ia dalam keadaan puasa, dia perbuat makan atau minum yang dia perbuat, batal, membatalkan akan puasanya. Wa in qalla, ujarnya sekalipun sedikit makannya. Sedikit itu sesuap nasi kah? Sesuap nasi itu banyak, sesuap nasi itu. Nah, sesuap nasi itu termasuk banyak. Ujarnya di sini wa in qalla ay kasim simatin. Nah, sekalipun dia seperti biji-bijian yang ditelan. Sekalipun seperti biji-bijian. Misalnya biji apa yang paling halus, biji apa yang paling kecil, dia makan, dia telan. Sekalipun ujarnya seperti biji-bijian, jenis yang dia makan itu kecilnya seperti biji-bijian. Nah, halus kalau, apalagi kalau sampai sesuap nasi, itu termasuk banyak, lebih daripada sebiji itu. Bijian bijian berasnya itu. Nah, ini seperti biji-bijian ujarnya. Kasim simatin. Nah, seperti biji-bijian. Nah, itulah contohnya. Yang dia makan tuh membatalkan kepada puasanya. Kemudian lagi yang kedua nih,
bertahan daripada segala yang membatalkan sepanjang harinya, wa min jima'in. Nah, daripada berjimak. Maaflah karena bacaannya kayak ini, memang hukumnya kayak ini. Jadi mau kada mau harus dibacakan, harus disampaikan. Wa min jima'in. Nah, berjimak. Jadi kada boleh lah berjimak di saat mengerjakan puasa. Tahu kalau berjimak, apanya ya, kata-katanya paham ya kalau lepak berjimak. Nah, ujur jasiden dah. Berhubungan suami istri, ujar Siden. Nah, Siden menambahkan toh. Jadi di saat mengerjakan puasa kada boleh berhubungan suami istri. Nah, bahasa Arabnya ya berjimak, jima'in. Nah, jadi kada boleh berhubungan suami istri di siang hari, tapi kalau malam harinya boleh hai. Imbah babuka tu pian lah, imbah babuka puasa tu sebelum tarawih tu, mun hendak menyawat. Ada cukup ay waktunya mun hendak menyawat ha. Tapi bang terburu-buru leh hendak sembahyang maghrib pulang, kena tarawih pulang. Jadi mau hendak juga imbah tarawih sekalian, panjang waktunya. Nah, kalau ay kada tahan manahan sebulanan, nah marah berhubungan suami istri di malam harinya sesudah tarawih. Nah, boleh. Tapi kalau di siang harinya ada boleh. Bisa karena denda pian. Nah, ganal dandaannya nih. Kalau orang di saat puasa Ramadan nih berhubungan suami istri ada dandanya. Nah, ganal. Bisa kada mampu pian. Nah, membayar dandaannya tuh. Jadilah menjaga segala yang yang membatalkan sepanjang harinya, wa min jima'in, daripada mengerjakan hubungan suami istri. Jadi apabila inya memperbuat yang seperti itu, payubtilu as-sauma, maka membatalkan orang yang berhubungan suami istri di siang hari as-sauma, yaitu akan puasanya. Nah, kayak apa contohnya? Biidkhalil khasyafati fi farjin qubulan au duburan. Nah, ujarnya lah. Di sini ujarnya dengan memasukkan, dengan masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang dimaksud di sini. Nah, jadi dengan memasukkannya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, baik bagian depan atau bagian belakang, muka belakang. Depan kan kemaluan depan perempuan, bagian belakang jalur kita tuh kita buang air besar dah. Nah, kalau aihan isi dah. Jadi dua jalur itu kubulan au duburan. Nah, itu ada boleh. Nah, itu. Jadi maka batal puasa dengan memasukkannya ke kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, baik bagian depan atau belakang. Dua-duanya sama pada membatalkan akan puasa orang yang melakukan yang disebutkan tadi. Nah, lah. Ujarnya di sini kubulan au duburan min adameyin
au gairihi, baik daripada kemaluan manusia atau binatang kah. Nah, binatang kah nang kita hubungi nih. Nah, nang kita hubungi nih, nang kita jima nih, jenisnya binatang. Jadi tetap membatalkan akan puasanya. Nah, kada cuma manusia aja, binatang kah yang dia hubungi, yang dia jima, tetap batal. Membatalkan akan puasa orang tersebut. Min adamiyin au gairihi, daripada manusia atau lain daripada manusia seperti binatang. Nah, kemudian habis sudah yang dua lah. Yang pertama tadi makan dan minum, kedua berhubungan suami istri. Nah, membatalkan akan puasanya. Kemudian lagi wamin inzalin lil maniyi an mubasyaratin fayubtilu as-sauma bil inzali an mubasyaratin. Nah, kamufa khazatin wa qublatin wa mudja'atin bila hailin. Nah, yang ketiga lah. Jadi kita bertahan daripada segala yang membatalkan sepanjang hari di siang bulan Ramadan itu, min inzalin, daripada mengeluarkan sperma. Nah, jadi bertahannya itu daripada mengeluarkan mani. Nah, bertahan daripada mengeluarkan air mani. An mubasyaratin, daripada bersentuhan dengan sebab bersentuhan. Nah, misalnya di bulan puasa, nih orang nang hanyar-hanyar kawin nih. Nah, nih bahayanya orang nang hanyar-hanyar kawin. Seminggu lagi bulan puasa, menikah misalnya. Nah, ini bahayanya nang dekat bulan puasa atau menikah. Nah, namanya orang hanyar kalahan. Ngalihai nengaran yang namanya baro kan, panas-panasnya doh. Yalah. Yang namanya baro itu panas-panasnya itu. Nah, jadi lah daripada bersentuhan ujarnya, karena kita misalnya baru kawin tuh senang-senangnya tuh bersentuhan tuh. Nah, siang malam ya lah Pak. Siang malam. Nah, jadi ini harus dijaga nih, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Nah, jangan sampailah mengeluarkan mani dengan sebab bersentuhan. Fayubtilu as-sauma, maka membatalkan keluar mani dengan sebab bersentuhan tadi as-sauma, akan puasa. Bil inzali an mubasyaratin, dengan sebab keluarnya mani tadi dengan sebab mubasyarah, dengan sebab bersentuhan. Ujarnya di sini seperti bertumpang paha ujarnya. Dengan sebab bertumpangan paha kalau antara laki dengan bini nih, suami istri di bulan Ramadan, orang yang hanyar-hanyar kawin nih. Nah, jadi alangkah baiknya juga tahu nang hanyar-hanyar kawin dah ilmunya. Nah, pembatal puasa. Nah, jadi ujarnya kamu pak khazatin, seperti bertumpang paha, wa qublatin, baciuman, bakucup. Wa qublatin itu artinya ya baciuman yang sampai bakucup-kucupan lah. Nah, itu kada boleh. Wa mudja'atin, dan berpelukan. Nah, kada boleh juga.
Kainah lo masalah mimpi. Masalah mimpi kainah lo. Kainah ada, insyaallah ada. Nah, jadi berpelukan bila hailin dengan tanpa ada lapik. Nah, kada ada lapik. Terbuka semua, polos. Ya kalau telanjang. Nah, jadi ini nanti dijaga seperti apa? Bersentuhan, nah bertumpangan paha, ciuman nang sampai bakucupan, bapalukan dengan tanpa lapik ujarnya. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif nih kada termasuk lah, kada termasuk. Nah, kada termasuk an mubasyaratin. Nah, masalah bersentuhan al-inzalu bigairi mubasyarah. Ini keluar maninya dengan tanpa bersentuhan. Nah, keluar maninya tanpa batumpang paha, tanpa baciuman, sampai bakucupan enggak ada, tanpa berpelukan kada. Keluar maninya nih nang kada seperti itu. Biasa aja, normal aja keluar maninya. Nah, kayak apa nih? Kada termasuk nenek. Jadi seperti ujarnya kapikrin. Nah, dengan sebab ngayal. Nah, dengan sebab ngayal kan, terlihat bibinian ngayal. Nah, terus terjadi tegangan tinggi sampai mengeluarkan mani. Nah, kayak apa itu? Membatalkan lah kepada puasa. Nah, kada. Nah, itu kada. Seperti ujarnya kapikrin, dengan sebab kepikiran melihat bibinian. Nang apa? Nang separuh badan kelihatan. Wa nazrin, dengan sebab memandang, terjadi terpikir, terbayang-bayang sehingga menyebabkan keluar mani. Nah, apa? Bisyahwatin, dengan syahwat. Itu kada termasuk yang kayak itu. Nah, kada membatalkan kepada puasa. Nah, yang membatalkan tadi ya yang itu tadi, dengan sebab bakucupan, bapalukan, batumpang paha sehingga menyebabkan keluar mani. Nah, kemudian lagi yang ketiga tadi apa? Segala yang membatalkan puasa. Itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa min inzalin lil maniyi an istimna'in wa huwa ikhrajul maniyi bi ghairil jima'i. Nah, kemudian yang keempat nih, batal juga puasa. Batal juga puasa lah, kita harus menjaga juga di siang hari penuh nih, menjaga daripada mengeluarkan air mani, mengeluarkan sperma, daripada istimna. Istimna, nangarannya istimna ini apa? Wahwa ikhrajul maniyi bigairil jima'i, yaitu mengeluarkan sperma, mengeluarkan air mani dengan tanpa jima, dengan tanpa hubungan suami istri. Nah, keluarnya mani ini dengan tanpa hubungan suami istri, muharraman, yang diharamkan, yang kada dibolehkan. Ka ikhrajihi biyadihi, halalan. Ka ikhrajihi biyadi zawjihi aw jariyatihi. Nah, contohnya kayak apa nih? Mengeluarkan air sperma dengan tanpa hubungan suami istri, yang kada dibolehkan nih, haram. Dengan mengeluarkannya tadi biyadihi, dengan tangannya. Mengeluarkan sperma, air mani dengan tangannya. Dengan tangannya.
Kawaipian membayangkanlah mengeluarkan air maninya dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya lah, ka ikhrajihi biyadihi, dengan mengeluarkan air spermanya biyadihi dengan tangannya, au halalan, atau dengan cara yang halal. Kalau mengeluarkan air mani, air sperma dengan perbuatannya sendiri dengan tangannya, itu diharamkan. Muharraman kada dibolehkan. Kada dibolehkan. Au halalan, atau dengan cara yang halal. Kayak apa? Mengeluarkan air sperma dengan cara yang halal. Ka ikhrajihi biyadi zaujihi, dengan mengeluarkannya mani tadi biyadi zaujihi dengan tangan bininya. Minta anukan dengan bini di hari siang bulan Ramadan. Walaupun bini, kalau bini yang maanukan, misalnya minta apa? Minta apa, Pak? Minta dipegang-pegangkan sama bini, sampai keluar air maninya, tuh boleh bini memegang apa? Kalau di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, di siang hari boleh bini sepuasnya bini menjepayakan sampai keluar kata bapak. Selain di siang hari daripada bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan kada boleh, walaupun dengan cara yang halal. Ka ikhrajihi biyadi zaujihi, seperti mengeluarkannya air mani tadi dengan tangan bininya, au jariyatihi, atau jariyahnya. Orang Bahari itu kan ada punya budak. Budak susuruhan itu halal Bahari itu. Sekarang nggak ada lagi. Budak sudah dibebaskan, nggak ada lagi zaman sekarang. Merdeka sudah. Jadi perbuatan yang seperti itulah payubtilu asauma, membatalkan akan puasa. Bil inzali an istimna'i, dengan keluar mani daripada bersedap-sedap. Dengan cara yang itu lah. Sedikit lagi, tanggunglah, tanggung. Li'anal ilaja min gairi inzalin mubtilun lisaumi, karena memasukkan, ujarnya karena memasukkan zakar daripada selain mengeluarkan mani, mubtilun, yaitu membatalkan kepada puasa. Wal inzalu binawi syahwatin, dan keluarnya mani dengan macam syahwat lebih aula lagi, ujarnya batalnya. Nah di sini ujarnya kadakannya malau kharaja al maniyu binahwi ihtilamin fa innahu la yadurru, dan jikalau keluar mani dengan sebab bermimpi. Nah, lah jelas jawaban tadi. Ya kalau jam bermimpi jawaban. Jadi jikalau keluar mani binahwi ihtilamin, dengan sebab mimpi, fa innahu la yadurru, jadi kada memudaratkan lawan puasanya. Tapi pian tetap wajib mandi. Misalnya keluar mani di siang hari dalam keadaan puasa, kada batal puasa pian. Dengan sebab mimpi tadi. Keluar mani mimpi, kada batal, kada mudarat puasanya, cuma tetap wajib untuk mandi junub. Nah, la yadurru, ujarnya kada mudarat puasanya. Kemudian lagi sedikit lagi. Wa ma law haqqa zakarahu li'aridin fa anzala fa innahu la yubtiru, ujarnya. Jadi jikalau menggaru, nih seseorang nih, jikalau menggaru-garu
orang yang berpuasa Ramadan di siang hari, zakarahu akan zakarnya, digaru-garu burungnya lah. Li'aridi dengan sebab apa? Li'aridin dengan sebab gatal. Fa'anzala maka keluar mani, fa'innahu la yabturu. Jadi kadang membatalkan juga terhadap puasa. Misalnya kan burung kita nih gatal, kita garu-garu dengan sebab tadi garuan tadi keluar mani, kadang membatalkan kepada puasanya. Kemudian lah pembatal puasa yang kelima, wa min kulli ainin dakhalat fi jaufin. Nah, apa manahan daripada tiap-tiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Itu termasuk pembatal puasa juga. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya cuma ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.